Halo, selamat hari Minggu teman-teman semua yang baru hadir. Selamat hari Minggu. Yo. Nah, Selamat hari Minggu. biasanya nih kalau bulan-bulan Februari itu offline ya teman-teman ya. Biasanya tuh gereja rame nih. Karena apalagi remaja gitu kan. Karena kan kita ngebahasnya biasa tuh soal-soal kayak ya remaja banget lah pokoknya soal cinta gitu kan. Apalagi selain soal cinta juga di bulan Februari ini juga kan biasanya itu disebut bulan Februari itu biasanya kan disebut bulan kasih sayang ya. Ya mungkin yang tahun itu bulan kasih sayang sama bulan kasih angpau gitu kan. Kalau teman-teman yang merayakan gitu, Imlek juga ya. Nah, gini teman-teman. Kira-kira nih teman-teman selama seminggu ada nggak sih dari teman-teman sekalian yang kalau ngerasa itu kalau rasanya ketika kalian teman-teman ngejalanin tuh kayak berat banget. Entah itu karena tugas sekolah atau tugas kuliah atau mungkin permasalahan lain gitu. Permasalahan cinta kan nggak ada yang tahu. Gitu. Permasalahan yang mungkin nggak bisa kita kontrol gitu. Tapi teman-teman sadar nggak sih ketika kita udah ngelewatin problem itu teman-teman, atau ketika kita lagi ngejalanin problem itu teman-teman, Tuhan itu baik. Kenapa saya bilang baik? Karena ketika kita lagi ngejalanin problem tersebut, Tuhan itu sebenarnya pengen kita belajar teman-teman. One day mungkin ketika kita udah ngelewatin problem tersebut, Tuhan pengen pakai kita teman-teman untuk menolong sama kita yang mungkin pernah mengalami problem yang sama gitu sama teman-teman kita. Nah, oleh karena itu teman-teman di tengah kepusingan kita soal problem kita yang lalu-lalu, kita mau bersyukur kalau ternyata Tuhan itu mau bentuk kita loh teman-teman lewat problem kita itu. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman, kita mau memuji Tuhan kita mau menyanyikan lagu Bersyukurlah. Biar yang bernafas memuji
Ya, teman-teman, bersyukur banget ya di tengah pandemi ini kita masih bisa mengucap syukur kita kepada Tuhan kita meskipun via online ya teman-teman ya. Nah, hari ini temanya itu ngomongin soal give your heart to Jesus gitu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud give your heart to Jesus itu? Apakah kita ngasih organ hati kita gitu ke Tuhan atau gimana gitu ya teman-teman ya? Nah mungkin untuk lebih jelasin lagi nanti akan disampaikan oleh Ko Evans. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mungkin mau menyiapkan hati kita dulu. Kita mau siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Kira-kira firman Tuhan hari ini Tuhan aja yang berkehendak gitu ya teman-teman ya. Nah kita menyanyikan lagu KJ 460 Jika Jiwaku Berdoa. Oke. Sebelum kita masuk ke baktian guys, saya mau curi waktunya dulu nih. Sorry ya, Ko Evans ya. Oke, so fun kah begitu kalau kata orang gitu ya. Ya, teman-teman, kita akan, saya izin share screen dulu ya. Kita langsung mau namanya, mana nih? Oke, ini dia. It's CG guys. With your lovely MC, Eric Johan. Udah muncul belum sih? Kalau udah muncul, kasih reaksinya dong. Saya pengen lihat reaksinya ini dulu. Saya mau CG, jadi saya mesti lihat nih. Kalian ada reaksi nggak? Oh ada. Ada. Oke, ayo semua kasih reaksi gitu ya. Nih kalian dengan MC tercinta kalian loh gitu. Ya. Oke ya, berarti udah pada ini ya apa? Udah kelihatan ya berarti ya. Oke. Teman-teman, kita bakal namanya It's game times boys. Kita udah lama banget nggak CG kan. Jadi saya mau mengajak kita bermain dulu nih sebelum kita dengerin kebaktian kita hari ini ya. Sorry kok. So fun kan begitu. Oke, langsung saja ya. Nah teman-teman, gamesnya apa nih? Kita bakal main nama gamesnya adalah word search gitu ya. Yuhu gitu, nanti ada yuhunya gitu. Nah, how to play-nya adalah ya nanti kita akan ada table pastinya. Ada sebuah tabel di mana hurufnya akan muncul dengan huruf yang teracak gitu. Nah peserta harus mencari, peserta itu kalian ya, di sini kalian yang lagi lihat share saya. Peserta harus mencari kata-kata yang terdapat di tabel tersebut gitu. Apabila peserta sudah menemukan, peserta harus ke kolom chat. Di sini ada kolom chat kan, sabar saya buka dulu kolom chat. Nah, oke, di sini ada kolom chat. Kalian bisa chat nanti kata-katanya apa gitu ya. Seperti itu kurang lebih.
Oke, itu game ya masih simple banget. Nah, ini contohnya gitu ya. Sorry. Nah, ini ada tema-temanya Frozen gitu. Misalkan di sini ada Anna gitu. Anna itu kan salah satu karakter Frozen ya nggak? Siapa belum nonton Anna sih? Siapa belum nonton Anna, belum nonton Frozen gitu kan? Nah, ada lagi Kristoff. Kalau nggak salah nih si Kristoff ini pasangan cowoknya ya. Saya lupa juga. Tapi pokoknya ada lah. Terus di sini ada powers gitu karena Frozen itu kan apa ya? Berhubungan dengan kekuatan gitu. Bener gak? Ya kan? Iya, karena ada kekuatan SS-nya gitu. Saya nggak nonton yang kedua lagi bahkan. Sedih deh. Ya, jadi kurang lebih gitu guys. Nanti kalian, kalau udah kalian udah katanya, kalian langsung aja kalian tulis di kolom chat. Dan saya langsung liatin sih, tenang aja. Ya, nanti saya akan kasih tau juga temanya kurang lebih gimana. Begitu guys. Nah, pertanyaannya ada hadiah? Ada dong, betul. Ada. Kita ada dengan cara kita mendapatkan poin. How to get the point? Ya satu kata, satu poin. Simple banget. Peserta dengan poin terbanyak akan mendapatkan hadiah. Ya, simple banget. Hanya ada satu pemenang guys, karena kita punya kado nggak banyak gitu ya. Oke, only rules yang bernama namanya Briliana tidak boleh ikut karena dia bikin kata gitu ya, nggak boleh nih. Ada gak sih dia? Kayaknya harusnya ada nih. Ini apa? Oke, pokoknya dia kayak nggak ada, mungkin nyusul. Ya, pastinya untuk nama Amelia Briliana nggak boleh ikut karena dia tahu jawabannya gitu ya. Oke, jadi ini di Turgos pun boleh ikut ya. William boleh ikut, Angela juga boleh ikut nih. Abis itu Evan pun kalau mau ikut pun boleh gitu ya. Enggak lah, Evan kalah kok ya. Kok kan nanti yang bayarin kita gitu ya. Oke, yang lain juga boleh ikut. Cinau pun boleh ikut ya semuanya ya. Kecuali Evan ya, dan saya dan juga Amel berarti. Oke, di sini ada ada game simple banget ya. Tadi contohnya saya kasih contoh lagi sebelumnya biar kalian gak lupa nih. Nanti kalian cari kata gitu ya. Saya cuma ada waktu bentar banget nih karena kita mau kebaktian kan. Jadi saya kasih waktu hanya sekitar 5 menit. Saya akan kasih tahu ada 10 kata, berarti ada 10 poin ya. Ingat 10 kata ya. Ada 10 kata dan temanya itu adalah berhubungan dengan bulan ini ya. Berhubungan dengan bulan ini. Kita mulai saja. Are you ready kids? Wih, kita lihat aja unicorn gitu ya. Let's go, kita mulai. Ya, ini dia. Silakan kalian kolom chat langsung aja ya. Kalian langsung lihat aja di sini ada kata-katanya ya. Ingat yang berhubungan dengan bulan ini. Oke, ini ada kepotong gak sih? Kalau ada yang kepotong saya kecilin dulu. Gak ada yang kepotong kan harusnya? Oke, cinta itu Angela dapat 1 poin, Indah dapat 1 poin, coklat ya di tempat saya ya sini ya. Angela 1, baik gak ada, baik itu random banget ya itu, tapi ada gitu bukan? Itu nggak masuk ya. Habis itu Indah 1, oke. Ayo, kaca nggak ada. Ingat guys, bulan ini kaca apa hubungan dengan bulan ini gitu. Baik mah kita setiap bulan juga harus baik ya nggak? Ya harus bulan ini. Ya ini kata-kata Indonesia ini semua Indonesia ya. Ini fair banget semua Indonesia gitu. Nggak ada bahasa Inggris setahu saya harusnya. Harusnya sih nggak ada Inggris ya. Oke, manis. Oke, Angelica 1 poin. Oke, lanjut ya. Saya bahkan lupa, saya mesti lihat contekan saya juga. Oke ya, bentar ya guys, saya mana nih contekan saya. Oke, ini dia. Oke. Oke, ayo guys, waktu kita cuma sisa 4 menit lagi nih. Oke, 4 menit ya. Oke, romantis, Indah 2 poin, mantap sekali Indah. Coklat sudah ya, Cinau ya, sudah terlambat sekali Anda, hei. Oke. Katakan, Koedi, mantap sekali Koedi. Oke, ayo. Katakan ya, ada katakan. Ini saya kasih, ada kencan. Oke, mantap sekali. Cinau, itu Cinau ya? Ya Cinau. Ras nggak ada ya? Cinau 1, mantap. Iya nggak ada, iya bukan ya? Ya memang bahasa Indonesia, tapi kan saya udah bilang ini ada hubungan dengan bulan-bulan ini. Karena saya tuh pakai random generator guys, jadi mereka nggak tahu kan bahasa Indonesia. Jadi mungkin itu random banget, saya juga belum ngecek banget ya ada kalimat apa aja. Saya cuma ada baik tadi ngaco. Oke, kaca nggak ada ya guys. Oke, ada udah 1, 2, 1, 1, 1. Udah berapa tuh? 4 tambah 2, 6. Udah 6 kata, berarti ada 4 poin lagi. Masih ada nih ya. Masih nanti kalau ada sisa 2 menit saya bakal kasih saya kasih keringanan lah. Sekarang sudah menit ketiga ya. Saya akan kasih keringanan untuk menit kedua ya. Romantis sudah ya Koedi ya. Tadi romantis sudah udah Indah. Oke. Ayo Master Liturgosnya diem-diem baik. Aduh ini Jamal Mai Ukrida lah. Ayo let's go. Ayo kita mulai. Ayo, ini gampang sekali guys ya.
Ini bisa diagonal, saya kasih tips lagi. Ini bisa diagonal, kalimat bisa kebalik tadi. Kayak cinta itu kebalik tuh. Kekasih, mantap. Kekasih, Michelle ya, MCT. Waduh, CT hilang. Wah, bentar guys. Jangan buru-buru MCT. 1. Ada garis hitam kok di bawah. Oke, sebentar ya. Saya stop share dulu. Saya kecil dulu foto ya, bentar. Katanya ada garis hitam. Oke, sebentar. Segini lah ya. Oke. Saya share screen lagi bentar ya. Ini biar. Bentar guys. Jangan buru-buru. Saya akan pause dulu waktunya. Oke, udah muncul belum? Udah ya. Oke, saya play kembali ya. Ini. Mana lagi kolom chat? Bentar ya, saya cari kolom chat dulu. Kok kolom chatnya hilang? Oke, hati. Oke, Indah, mantap sekali. Indah, 3 poin. Oke, Indah dapat hadiahnya ya. 1 tambah 3, 5 tambah 3, 8. 2 kata lagi guys. Ada 2 kata lagi. Sabar, saya sambil cari dulu jawabannya. Oke, contekannya sini. Ayo, William udah geleng-geleng kepala gitu kan. Udah 8 kata ingat ya, baru 8 kata. Ada kasih, mantap sekali Indah. Oh, Indah ada pasti menang ini. Ayo, 1 kata lagi. 1 kata lagi apa ya? Enggak deh. Oh, bisa banyak banget ya. Bentar. Oh, kasih itu gak dihitung ya guys. Kasih gak dihitung, sorry. Kasih gak dihitung. Belum, masih bisa ada menang. Masih ada kemungkinan menang. Kasih itu sama kekasih sama. Ya, kasih sama kekasih itu sama di sini. Mana nih? Nih, ini sama ya, gak boleh. Saya nggak ada kasih ternyata. Oke. Kakek. Emang ada kakek? Dari mana ada kakek gitu? Oke. Ya udah. Ada suhu bahkan. Oke, sorry guys. Karena waktu udah sisa 2 menit, saya akan kasih keringanan gitu ya. Ini untuk comeback gitu. Ya. Oh, ada William, bunga. Mantap sekali ya. William 1. Oke ya. William nggak malu-malu banget. Tisu dari mana? 1, 3, 1, berapa tuh? 5 tambah 4. Hah? Kok udah 9 ya? Oke, iya masih ada 1 nih. Wah ini. Saya kasih kata terakhirnya adalah, gini. Sebelumnya kalian tahu nggak Anonet, cara coret? Bisa nggak? Bisa coret sekarang nggak? Kalian bisa coba coret nggak? Di HP atau apa? Atau kata terakhir ini saya akan kasih tahu katanya, kalian coret. Itu ada AR18, ada halo gitu. Boleh dihapus ulang. Dihapus dulu, jangan ini barbar. Oke. Yang lain bisa bantu coret? Udah coba testing dulu, saya mau lihat ada bisa coret nggak? William Angel udah ada, Angel udah ada. Oke, jangan kebanyakan. Acenten udah ada, Irving udah ada. Oke, saya akan kasih 1 kata terakhir ya. Ini karena belum ke ini. Ada air tadi. Oke, ya udah ya. Saya akan anggap semua udah bisa ya. Kata terakhir adalah Tuhan. Kalian cari di sini ada. Kalian coret aja. Kalian buletin lah ya. Buletin Tuhannya mana itu ya. Masa, wah, parah nih kalian. Ayo, ini sangat mudah sekali ya. Oke, William Angel duluan di tempat saya. Windy kedua ya. Waduh, kok udah next duluan gitu kan. Oke. Sorry Windy ya. Oke, boleh hilangin. Boleh dihilangin, Hilangin. Oke. Semua teman-teman, jadi pemenangnya adalah Indah ya karena ternyata William mengambil 2 poinnya, harusnya dari yang lain gitu ya. Saya sekali. Jadi William, mohon maaf kamu runner up ya. Untuk Indah, kamu akan saya chat nanti. Waduh, bahaya banget ya kalimat seakan-akan saya ini ya. Enggak, kamu akan saya DM untuk saya nanya nomor WhatsApp. Nanti saya bakal minta alamat kurang lebih. Atau mungkin bisa jadi nomor HP aja, mungkin OVO, saya nggak tahu. Itu keputusan dari tim CG-nya tersendiri gitu. Teman-teman, thank you buat 10 menit yang sudah disediakan untuk saya. Ko Evans juga. Sopan kan begitu Erik ya. Oke, nanti Indah kasih DM. Terima kasih guys. See you on the next CG. Jangan lupa untuk isi form. Nanti saya akan kirim lagi form ya. Buat yang merasa baru pertama kali datang. Terima kasih teman-teman. Kongres untuk Indah ya. Oke. Oke, thank you Erik. Congrats Indah. Iya, mari teman-teman sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman, kita bersatu hati, kita berdoa lebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk persekutuan kami. Kiranya Tuhan yang hadir di antara kami mengisi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa makin mengerti
arti cinta kami kepada Tuhan dan kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, so fun Eric, thank you. Kita udah belajar menemukan ternyata pakai tisu berhubungan juga dengan cinta ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Tema kita hari ini adalah, mau izin share screen ya. Give your heart to Jesus ya. Nah, mari kita membaca dulu ayat firman Tuhan yang mendasarinya, yaitu dari 1 Yohanes 4 ayat 19 ya. Yuk kita baca bersama ya, buka mic-nya aja. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Iya, ayat yang singkat ya, teman-teman sekalian. Nah, renungan sore hari ini ini. Teman-teman sekalian, saya mau mengutip bahasa Inggrisnya, yaitu yang saya ambil dari terjemahan The Message. We though are going to love and be loved. First we were loved, now we love. He loved us first. Nah, ini kata love-nya banyak banget nih ya. Kalau diterjemahkan, kita akan mencintai ya. Going to love ya, kita akan bisa mencintai atau mampu mencintai dan dicintai. Pertama-tama ya, kemudian kita mencintai. Dia, Tuhan, mencintai kita lebih dahulu. Kira-kira gitu ya. Pokoknya banyak nih ya. Nah, teman-teman, menurut teman-teman, apa itu cinta? Nih, karena cintanya banyak, kasih sayang ya. Coba kita definisikan dulu deh, apa artinya mencintai ya. Yuk, silakan teman-teman masuk ke menti.com. Pakai kode 8353156 ya. Tuliskan di sana, menurut Anda apa artinya cinta ya. Ya, silakan teman-teman sekalian masuk ke menti.com. Menurut Anda apa artinya cinta ya. Singkat aja ya. Coba tuliskan satu definisi pengertian dari cinta. Ini ada 28 orang ya. Kalau bisa separuh deh. Iya, peduli. Thank you. Satu kalimat gitu. Cinta adalah gitu ya. Love is. Saling mengasihi. Thank you. Sayang. Oke. Rela berkorban. Memberi. Udah 5 nih. Lagi-lagi. Cinta adalah saling menerima kekurangan dan kelebihan. Wah, bagus banget definisinya. Wah, ya benar ya. Cinta itu sulit didefinisikan. Cinta adalah kebalikannya. Cinta itu setia. Iya. Cinta itu dasar dari segala sesuatu. Oke, bukannya iman ya dasar dari segala sesuatu. Ada lagi? Saling percaya dan menjaga kepercayaan itu. Mantap. Ada lagi? Perasaan sayang dan ingin memiliki. Ya, ini kok bawahnya nggak kelihatan nih. Oh, bisa. Perasaan. Oke. Lagi. 2, 3 lagi kalau ada. Oke, ya, cukup deh ya. Thank you teman-teman yang nuliskan arti cinta ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 kurang lebih. Nah teman-teman sekalian, itu kalau kita lihat di sini nih, banyak katanya itu adalah perasaan nih perasaan ya, perasaan ya, sayang ya. Reaksi, ini reaksi kimia ya. Ini kayaknya ada anak kimia di sini ya. Oke. Nah,
memang kayaknya benar banget nih, cinta adalah perasaan kayaknya ya. Nah, teman-teman sekalian, ini yang mau kita ambil deh, ini karena paling banyak itu diartikan sebagai perasaan di sini paling banyak. Nah, saya masuk lagi ke presentasi. Teman-teman sekalian, seperti yang teman-teman tadi kebanyakan tulis, cinta adalah perasaan atau emosi. Nah, memang emosi sebenarnya ya, karena digambarkan selalu dengan hati. Dan hati itu melambangkan emosi, kira-kira gitu ya. Dan sejak kecil kita ngerasain tuh emosi cinta. Apa contohnya? Ada yang tahu? Yaitu rasa cinta yang kita dapetin dari orang tua kita. Jadi waktu dari kecil ya, disayangi, dipeluk ya, itu kita merasa aman bahwa oh saya tuh dicintai, punya perasaan rasa aman dari orang tua yang diberikan ke kita. Nah itulah salah satu contoh dari sejak kecil kita udah bisa ngerasain emosi itu. Dan ya ilmu psikologi menjelaskan bahwa orang dari kecil kurang merasa dirinya aman, nanti dewasanya itu cenderung banyak kekhawatiran, rasa takut ya, sulit membangun hubungan, katanya gitu ya secara psikologis. Nah tapi teman-teman sekalian, kalau cinta itu emosi, saya mau bilang hari ini, cinta itu sebenarnya lebih loh daripada emosi. Gini nih, kenapa cinta itu lebih dari emosi? Karena pertama, emosi itu turun. Jadi, emosi kita tuh nggak statis ya. Nggak begini aja gitu ya jalan. Tapi dia tuh cinta, emosi itu, cinta sebagai emosi yang ini bisa naik, bisa turun. Artinya emosi itu kita bisa merasa senang, merasa sedih. Nah, kalau cinta itu emosi memang senang dan sedih turun naik kayak gini, kayak permainan kereta luncur, roller coaster, gitu ya, naik turun. Nah problemnya nih nggak heran kalau kita hanya mengartikan cinta sebagai emosi, wah naik turun itu bukan main deh, perasaan kita tuh kayak di obrak-abrik. Ya nanti kalau naik kita happy, kalau turun kita sedih luar biasa. Ya. Nah cinta itu kalau jadi emosi doang itu bisa datang dan pergi. Karena apa? Karena emosi itu bisa sekarang kita emosinya kita rasain, sebentar lagi kita nggak rasain gitu. Karena emosi itu biasanya nggak menetap. Biasanya kayak soda gitu loh. Jadi kalau soda itu ada sebentar nggak ada. Jadi gitu bisa datang dan pergi. Nah yang pasti teman-teman, emosi itu bisa salah. Ya, kalau cinta sebagai emosi itu bisa salah. Jadi gini, ada satu ilustrasi yang menjelaskan ini, ilustrasi dari bukunya James Dobson ya. Jadi gini ceritanya, ada seorang tentara muda waktu itu ceritanya nih ya, pada saat perang Vietnam, tentara Amerika yang masih muda itu diterjunkan ke medan perang di Vietnam. Jadi dia terjun dari atas pesawat pakai parasut ya dan tiba di tempat mereka berperang. Nah, biasanya ketika tentara-tentara baru sampai di markas, mereka membangun dulu tuh ya barak tentara di situ ya. Nah, setelah selesai baraknya mereka udah bikin tenda-tendanya, semua tempat, dan kemudian juga pelindungan biasanya. Kalau nonton film perang, saya suka juga nonton film perang tuh. Kita bisa lihat tuh ya ada parit perlindungan. Nah, setelah itu si anak muda ini dapat kebagian jadwal jaga di malam hari. Jadi malam hari itu dia kebagian niche-nya. Nah, disitulah di parit perlindungan itu dia berdiri dan kemudian dia sambil memegang senjata tentu harus siap ya mengerti musuh dari kejauhan yang mungkin bisa datang ke tempat mereka, ke markas mereka ya, ke tenda mereka. Itu udah malam hari gelap, bayangin malam hari gelap di tengah hutan. Nah, karena seharian itu kan udah kerja, udah capek gitu kan.
tiba-tiba di tengah kegelapan malam, di tengah hutan, si anak muda yang udah mungkin jaga sambil megang pistol terus ngantuk, kedengaranlah suara kencengnya bukan main. Gedebam. Nah, apa respon si anak muda ini, tentara muda ini? Dia dengan sigapnya, dia kokang senapannya, dia tembakin. Terus dia tembakin ke tengah hutan itu. Seketika tentara yang lain dengar suara tembakan, tentara yang lain ikutin juga kan. Semua tentara bangun, nembak ke tengah hutan. Tembak musuh. Keluarin granat. Boom. Keluarin basoka. Duar. Malam itu di tengah kegelapan malam jadi terang benderang begitu ya. Gara-gara suara tembakan tentara Amerika ke tengah hutan itu. Setelah itu baru pemimpin tentara itu kemudian mengatakan berhenti. Kemudian berhenti semua. Dan biasa ya setelah tembak-tembakan biasanya apa yang dilakukan tentara? Nyari korbannya dong ya. Nah mulailah dipimpin oleh pemimpinnya, mereka nyari nih. Masuk ke dalam tengah hutan nyari korbannya. Ketemu korbannya? Kira-kira menang gak mereka? Menang mereka. Menang melawan kegelapan malam. Jadi teman-teman sekalian, kisah ini mau menggambarkan bahwa betapa emosi itu bisa salah gitu. Jadi orang kalau lagi takut gitu ya, emosi gitu kan takut tuh emosi kan gitu ya. Rasa takut jadi panik, akhirnya ngapain? Melakukan tindakan seperti tentara tadi nembak tanpa sasaran. Nggak jelas, jadi salah. Nah teman-teman sekalian, kalau kamu gitu ya ditolak cintanya gitu ya, kamu kemudian frustrasi, teman-teman melakukan tindakan yang enggak. Nah teman-teman, itulah mengapa cinta jangan sekedar emosi ya, bisa salah teman-teman sekalian ya. Seorang penulis bernama C.S. Lewis mengatakan cinta Kristiani itu merupakan perkara kehendak ya. Bisa juga kita ambil dari ayat 1 Yohanes 3:18. Saya bacain buat kita sekalian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi cinta itu bukan perasaan doang nih, tapi memang pada kehendak, pada aksi, pada tindakan ya. Teman-teman, kita dalamin hal ini ya. Kasih Allah itu seperti apa? Allah itu adalah kasih. Ayat tadi ya, ayat yang mendasari renungan kita hari ini, 1 Yohanes 4 ayat 19. Jadi, bukannya sebagian kasih itu dari Allah, bukan. Bukannya kasih itu kepretannya dari Allah, bukan. Tapi Allah pribadi adalah kasih gitu loh. Ya. Kalau kita mengenal Allah, maka kita mengenal kasih. Kalau kita punya hubungan dengan Allah, maka kita memiliki kasih itu. Jadi memang Allah itu pada dasar adalah kasih itu sendiri. Nah, kasih kita bisa datang dan pergi. Tadi kan saya udah jelasin. Ya, sebentar kita bisa mencintai. Besok kita merasa benci. Ya kan? Benci. Jadi benci dan cinta itu bisa jadi kita bolak-balik. Sebentar benci, sebentar cinta, sebentar benci, sebentar cinta gitu ya. Namun kasih Allah itu tetap. Teman-teman, Allah tidak pernah tidak untuk mengasihi kita. Ya. Teman-teman sekalian, wujud kasih Allah adalah Allah mengirimkan anaknya Yesus ke dunia. Bahkan ketika kita mengkhianati Allah, ketika kita memberontak Allah. Bahkan ketika manusia berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Teman-teman sekalian, satu kisah yang sangat berkesan buat saya adalah kisah anak yang hilang. Ya, anak bungsu ya, yang pergi meninggalkan rumah ya. Dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan segala warisan yang dia siapkan oleh ayahnya di keluarganya.
meninggalkan nilai-nilai ayahnya sudah ajarkan. Seperti kayak memberontak ya kepada ayahnya. Tapi ayahnya tetap lebar-lebar menanti dan menyiapkan dirinya mengasihi anaknya. Nah, sama seperti itu Allah mengasihi kita. Seorang penulis bernama Filipiansi mengatakan gini ya, kasih karunia itu artinya adalah nggak ada yang bisa kita lakukan untuk membuat Allah itu mengasihi kita, lebih mengasihi kita. Ya, kita nggak bisa tuh bikin, ayo dong Tuhan, kasihi aku lebih lagi, kasih aku lebih lagi. Jangan kasih dia lebih lagi Tuhan, kasihilah aku lebih lagi. Nggak bisa. Kasih Allah tetap bagi setiap anak-anaknya ya. Dan kasih karunia juga berarti bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membuat Allah kurang mengasihi kita. Jadi sering kalau kita ngerasa galau gitu ya, mungkin ketika kita merasa begitu berdosa, saya juga pribadi jujur mengalaminya. Wah, saya berdosa sekali Tuhan. Ya. Dan mungkin kita ngerasa, aduh, jangan-jangan Tuhan gak mengasihi saya. Nah, itu kalimat yang palsu, teman-teman. Allah gak kurang mengasihi kita. Dia tetap mengasihi kita. Jadi, kasih Allah tetap mencintai kita. Karena apa? Karena kasih Allah sendiri adalah kasih. Ya. Nah, teman-teman. Tapi kasih Allah gak berhenti pada diri kita sendiri nih. Kita mesti mengasihi orang lain ya. Teman-teman sekalian, kasih itu dimulai ya. Allah adalah sumbernya. Maka ketika kita lahir baru, kasih Allah menjadi bagian dari siapa diri kita. 1 Yohanes 4 ayat 15-16 mengatakan hal itu ya. Saya bacain buat kita sekalian ya. 1 Yohanes 4 ayat 15 dan ke-16. Barang bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Ya. Jadi, waktu kita kenal, waktu kita menjadi anaknya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kasih Allah itu ada di dalam kita, bagian kita. Ya, gitu. Nah, teman-teman sekalian, dan ayat 20-21 menegaskan kita perlu untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Saya bacain buat kita ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi, ini jelas bahwa mengasihi Allah itu berarti mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Nah, teman-teman, mengasihi orang lain, teman-teman ya. Waktu saya disuruh membahas tema ini, saya jadi nyari-nyari ya. Tema-tema film yang terkini itu apa ya? Saya pikir kayaknya harusnya muncul di drakor ini ya. Coba pencinta drakor ya, angkat tangannya ya. Saya pengen lihat nih anak-anak. Ayo yang ngaku, yang nggak ngaku nggak usah angkat tangan. Nggak pernah nonton drakor. Tapi karena harus membawakan tema ini ya saya cari tahu deh kira-kira apa ya filmnya ya. Ya udahlah, saya ketemu film ini nih, It's Okay Not to Be Okay. Siapa yang udah, nah yuk kasih jempolnya yang udah pernah nonton. Saya pengen tahu. Wah, Erik pernah, mantap. Windy, ya ada lagi? Belum kelihatan. Siapa lagi? Ya. Atau kasih tahu saya dong film, oh ada nih di chat kayaknya ya. Pura-pura
kali. Yang drakor yang tentang cinta yang setengah menit deh, biar saya tahu juga nih. Carlos. Ayo, kasih tahu saya judulnya. Apa nih? Stalin WKW. Ayo, apa? Ayo, kasih tahu saya judulnya. Setengah menit. Apa nih? Drakor yang cinta yang terkenal. Sun ditonton kok ini. Ada? Banyak kok. Ya apa dong? Biar saya juga belajar. Oh ini loh ya. Ternyata ya. Pandemi nggak ada kerjaan. Banyak kan nonton drakor nih ya. Oke, nanti kasih tahu saya. Nanti saya baca ya. Tapi ceritanya gini ya. Buat yang udah tahu pasti ngerti lah ya. Ini ceritanya nih namanya Moon Kang Tae ya. Ini ceweknya ini coba saya jangan salah ini. Ko Mong Yun. Betul nggak Erik? Betul. Nah, Namjoon ini temannya ini yang menyukai ya, mencintai tanda kutip si Moon Kang Tae. Maksudnya tanda kutip tuh segitiga juga gitu ya, karena akhirnya si Moon Kang Tae itu mencintai si Oh Moon Young, ini penulis ceritanya. Nah, singkatnya gini loh. Jadi dalam percakapan Namjoon ya kepada Moon Tae, dia mengatakan gini, jika engkau ingin membuat sekelilingmu bahagia, kau perlu mencari kebahagiaanmu sendiri, menjadi egois tidak selalu buruk. Nah, teman-teman, ini buat saya ketika saya baca ini saya bacanya di resensi ya, resensi film tentang film ini ya. Ada satu episode Moon Kang Tae ini ngomong begini begitu ya. Jadi teman-teman, apakah waktu kita itu kita perlu untuk jadi egois gitu loh. Ya. Artinya kita ya fokusnya diri kita sendiri kan, egois kan gitu ya. Selfish ya, selfish. Jadi diri sendiri gitu loh. Pokoknya fokus sama diri sendiri. Nah, teman-teman sekarang saya lanjutin dulu ya renungannya saya malam hari ini. Karena gini loh, kan tadi si Namjoon bilang, ayo ya kamu egois deh, kira-kira gitu. Nggak apa-apa deh egois, kira-kira gitu ya. Pertanyaannya apa sih kebahagiaan kita? Teman-teman, kamu bahagia kalau gimana? Pertama mungkin begini, kalau tujuan kamu terpenuhi, betul nggak? Misalkan, kamu tuh tujuannya kamu dapetin si itu, si dia gitu ya. Lalu kalau kamu udah dapetin dia, ya, kamu rasa kamu cintai itu, udah bahagia belum? Coba, siapa yang udah dapetin orang yang di dirinya bahagia? Angkat tangannya. Ada yang nggak mau ngaku? Atau semuanya belum pada dapet? Semuanya lagi justru pengen mencapai itu kok. Saya pengen mencapai itu. Ya. Siapa yang pengen mencapai tujuan itu, saya doain dengan tulus. Erik tinggi banget. Oke. Tapi tercapai, emang pasti nggak kamu bahagia? Gimana? Ayo. Rick, gimana Rick? Kamu pasti bahagia nggak Rick kalau udah tercapai tujuan itu? Harusnya sih iya kok. Harusnya iya. Tapi pasti dijamin bahagia nggak? Nah, belum tentu teman-teman. Benar. Karena kenyataannya banyak kok ya yang udah punya pasangan tapi malah berakhirnya end up-nya justru menyedihkan. Pengalaman yang menyenangkan. Teman-teman sekalian. Kayak naik roller coaster tadi. Wah, habis naik turun ya, habis selesai naik roller coaster muntah-muntah. Weh, gitu kan. Bahagia nggak tuh? Belum tentu teman-teman. Ya mungkin bahagia, habis itu udah nggak lupa lagi kebahagiaannya. Kita punya pikiran-pikiran yang senang-senang aja gitu loh, happy-happy aja, nggak ada
pikiran yang nggak menyenangkan gitu, yang jelek-jelek disingkirin. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Kita nggak bisa perintahin otak kita untuk mikir yang nggak menyenangkan, benar nggak? Ya kan? Atau kita punya kondisi hidup yang melampaui standar. Oh oke, kalau standarnya orang sampai sini punya ini, saya udah lewatin itu. Bahagia nggak kita? Sampai mana? Nanti kalau udah punya ini, nanti kita maunya lebih lagi. Kita punya ciri pribadi yang positif. Kita orangnya positif aja. Enggak. Makin kita rasa diri positif, kita baru sadar banyak hal negatif juga sama diri kita. Jadi intinya teman-teman, kebahagiaan kita tuh kebanyakan sementara lah. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kebahagiaan yang kekal loh ya. Mazmur 17 ayat 4 mengatakan, bergembiralah karena Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang hatimu inginkan. Kira-kira gitu. Jadi, kita mestinya bergembira, kita bahagia, kita menikmati Tuhan. Karena apa? Satu-satunya yang bisa sungguh-sungguh bikin kita bahagia hanya Tuhan saja. Karena kenapa? Itu kekal, gak berubah, tetap selama-lamanya abadi, gak mengecewakan, ya, jaminan mutu. Nah, teman-teman sekalian, tapi bergembira karena Tuhan ini bukan karena selalu dapat yang kita minta Tuhan kasih, kita minta Tuhan kasih, wah kita bahagia. Kalau Tuhan gak kasih, kita marah-marah, kita sebel, kita ngomel sama Tuhan. Nah, teman-teman gak kayak gitu. Kita bergembira karena apa? Kita punya hubungan pribadi sama Tuhan, kita deket sama Tuhan. Ya, kita berdoa, dalam doa kita, dalam pembacaan firman kita punya hubungan pribadi, Tuhan tidak. Maka disitulah kita boleh yakin, engkau boleh yakin, kamu boleh yakin bahwa kamu pasti, kamu di dalam Tuhan. Ya, maka teman-teman sekalian, ini penutup. Jadi saya mau bilang jangan egois. Jadi mengasihi, give your heart to Jesus. Artinya teman-teman jangan egois ya. Pada dasarnya gini, kita pasti selalu mikirin diri kita sendiri. Nggak usah diperintahin, nggak usah butuh 6 juri buat ngasih tahu kita. Egois aja deh, nggak apa-apa. Kita dari kecil sampai sekarang kita dewasa, kita selalu pasti mikirin diri kita sendiri lebih dahulu. Ya. Itu natur kita tuh, ya, natur kita yang selalu mikirin diri sendiri. Tapi di dalam Kristus kita baru belajar memahami apa artinya cinta yang sejati, kasih yang sejati. Ya, cinta yang sejati artinya adalah justru itu bukan kita lebih dahulu. Disitulah baru kita belajar kenapa Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib buat kita orang yang berdosa. Gitu. Teman-teman sekalian, untuk mengilustrasikan ini ada kisah yang klasik yang bagus banget ya dari seorang bernama Charles Dickens. Dia menulis sebuah novel, judulnya adalah A Tale of Two Cities. Saya bacanya tuh dari bukunya ini nih ya, bukunya seorang pendeta bernama Tim Keller, Rasio bagi Allah. Saya bacain ya. Jadi gini. Charles Darnay dan Sidney Carton itu terlihat seperti kembar, ya. Mereka itu mencintai wanita yang sama, Lucy Manet. Lucy memilih Charles, ya, dan menikahi Charles, dan mereka memiliki seorang anak. Latar kisah tersebut adalah Revolusi Prancis, dan Charles itu seorang bangsawan Prancis. Dia ditangkap, dipenjarakan, divonis dihukum mati, dipenggal kepalanya. Tapi di akhir novel ada orang Inggris bernama Sidney, dia mengunjungi Charles pada malam hari sebelum ya si Charles itu akan dihukum mati. Dia menawarkan diri, si Sidney ini yang terlihat kembar itu ya, menawarkan diri untuk bertukar tempat dengan si Charles ini. Charles menolak, tapi si menculiknya dengan menggunakan kereta kuda. Kemudian Sidney menggantikan tempat Charles. Charles dan keluarganya akhirnya melarikan diri ke Inggris. Nah, sebenarnya ada kisah lanjutannya, tapi singkat saya mau katakan bahwa bagaimana
kisah ini menunjukkan bahwa pengorbanan diri itu merupakan nilai dari cinta yang sejati. Sama seperti itu teman-teman, give your heart to Jesus. Why? Karena Yesus, dia mengorbankan dirinya bagi engkau dan saya. Teman-teman, sebaik-baiknya cinta di dunia ini, mungkin kita bukan hanya mencintai orang ya, tapi mencintai kesuksesan kita, mencintai keluarga kita, mencintai pekerjaan kita, mencintai mainan kita, skill kita, apapun ya. Mereka tidak bisa mati buat kita. Hanya Yesus yang mati buat kita. Maka mari, sore hari ini kita diingatkan, give your heart to Jesus, because He loves you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang begitu besar kepada kami. Karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami, maka kami bisa mengasihi orang lain. Dan seringkali kami hanya berfokus kepada diri kami sendiri Tuhan. Kami mungkin merasa mencintai orang lain karena orang itu baik kepada kami. Saya merasa diperhatikan oleh dia. Dia mungkin peduli kepada saya. Tapi seringkali kami kecewa ketika orang tersebut tidak peduli, tidak perhatian, kami marah, kami kesal, kami benci. Tuhan, itulah cinta di dunia ini hanya berfokus pada diri sendiri. Sore hari ini kami belajar untuk mencintai seperti cinta Engkau, Tuhan. Makasih Yesus untuk mengajar kami bagaimana Engkau yang telah berkorban bagi kami. Ajar kami untuk peduli kepada orang yang kami cintai. Untuk fokus bukan hanya kepada diri kami, tapi kami rindu untuk mengasihi mereka, memperhatikan mungkin, bukan butuhkan, dan menunjukkan kepada mereka kasih-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ajar kami juga, apapun yang terjadi dalam hidup kami yakin dan percaya, cinta-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan berdoa. Amin. Ya, teman-teman, sebentar lagi kita mau memberikan persembahan syukur kita. Jadi saya mau bacain ayat persembahan kita. Ayat persembahan kita terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua ya teman-teman. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita menyanyikan lagu KJ 301, Aku Bawa dan Berikan. Buat teman-teman yang memberikan persembahan bisa scan QR code yang tertera di layar ya teman-teman. Bye.
Ya, teman-teman. Gimana teman-teman firmannya hari ini teman-teman? Memberkati sekali ya teman-teman ya. Saya sendiri sedikit tertegur gitu mengenai soal kita tuh selalu fokus sama diri kita sendiri teman-teman. Kadang kita sampai lupa bahwa ternyata orang-orang sekitar kita itu mempedulikan kita juga loh. Kadang seringkali kita nggak mau mempedulikan orang sekitar kita dan kita cuma peduli sama diri kita sendiri gitu. Saking cintanya kita sama diri kita sendiri. Ada satu cerita yang menarik teman-teman. Bukan, lebih tepatnya ini pengalaman yang baru saya alamin sih teman-teman. Jadi semalam itu kan hujan gede banget ya teman-teman ya. Nah, jadi di malam hujan yang gede itu sekitar jam 6-an teman saya ngajak pergi dan nginep gitu teman-teman. Posisinya itu di rumah saya tinggal berdua nih sama mama saya kan. Nah, biasanya saya kalau diajak pergi itu saya ayo nginep dah. Tapi nggak tahu kenapa malam itu tiba-tiba saya kayak kok kayak mager gitu ya, jadi malas keluar gitu ya. Akhirnya saya nggak keluar dong, saya tetap stay di rumah. Nah, malamnya kan hujan gede ya teman-teman ya. Ternyata itu kamar saya tuh bocor parah. Ada sekitar 5 ember saya tadain ya di kamar saya pokoknya. Itu bocornya parah banget teman-teman. Bayangin kalau misalkan saya jadi nginep gitu dan kamar ini kosong, itu kayak bisa banjir kamarnya teman-teman. Nah, yang menarik adalah kalau kita sambungin dengan yang tadi Kevin sampaikan adalah teman-teman, Tuhan itu adalah kasih teman-teman. Tuhan itu udah cinta banget tuh sama kita. Nah, kejadian tadi itu membuktikan kalau Tuhan itu sebenarnya cinta sama saya teman-teman. Ketika saya mau pergi nginep, ternyata ada hati kecil saya bilang janganlah, lu di rumah aja gitu. Dan akhirnya ternyata hal itu terjadi gitu. Jadi saya di rumah saya bisa tandain dia tuh yang bocor-bocor itu gitu. Nah teman-teman, lewat kejadian itu tuh kayak apa ya, Tuhan itu tuh secinta itu loh sama kita, sampai hal-hal yang kita mungkin nggak expect, nggak perhatiin detail. Tuhan itu cinta kita sedetail itu teman-teman. Nah mungkin dari firman hari ini teman-teman, saya mau ajak teman-teman nih, Tuhan aja udah cinta banget sama kita teman-teman. Yuk kita sama-sama bangun relasi kita sama Tuhan, tunjukin kalau kita itu juga cinta sama. Tapi belakang harinya juga ada beberapa cuplikan di Instagram gitu yang saya sering lihat gitu kan. Ini menurut saya cuplikannya cukup menarik teman-teman. Cuplikannya kalau nggak salah ngomongnya soal kayak berapa kali pun kita saat teduh, atau berapa banyak pun kita ibadah, atau seberapa banyak pun dosa yang kita lakuin teman-teman, Tuhan itu gak akan pernah kurang rasa cintanya ke kita teman-teman. Tuhan itu bakal tetap sayang kita apa adanya kita gitu teman-teman. Dan itu menguatkan saya banget gitu. Oleh karena itu teman-teman, kita mau sama-sama belajar untuk cinta Tuhan. Mungkin kita bisa bangun relasi kita sama Tuhan, kita bisa satu dua lagi, doa lagi teman-teman. Dan saya mau ajak teman-teman untuk meresponi tekad kita teman-teman. Kita mau menyanyikan lagu Mengenalmu. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari
yang melebihimu. Gua tahu untuk menjadi penyembahmu. Kepada Ko Evan dipersilakan untuk berkat. Mari teman-teman kita akhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Kita berdoa memohon berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya hancurkanlah segala kesombongan, keinginan, segala pemikiran yang selalu berpusat diri kami sendiri. Ajarkanlah kami untuk sungguh Tuhan memahami, mengenal, dan memiliki cinta-Mu di dalam diri kami. Kami rindu Tuhan malam ini bersama-sama bertekad, mau Tuhan memberikan diri kami, hati dan jiwa kami kepada-Mu, dan biarlah Engkau tinggal di dalam kami, dan biarlah kasih-Mu Tuhan boleh melimpah melalui karya, melalui tangan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh kembali pada kehidupan kami di sekolah, di kampus, di tempat bekerja, dimanapun kami berada. Dengan berkat Tuhan, kiranya kasih daripada Allah Bapa kita, kasih daripada Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian terus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Oke. Hai, saya kembali lagi ya guys. It's CG time, boy. Di Javu ya sama tadi ya. Oke, enggak. Teman-teman, saya enggak CG banget karena kita tadi udah bagi-bagi hadiah gitu ya. Kita cuman lebih ngingetin aja gitu. Teman-teman, sebelumnya saya mau kasih tau dulu nih. Jadi coba tebak nih. Jadi tadi kita main games ya. Sebenarnya itu di kata-kata tadi gitu ya. Di kata dari 10 kata itu menunjukkan judul buat minggu depan guys. Buat tema minggu depan. Gitu. Tadi ada suhu enggak ya? Bukan suhu, bukan kakek, bukan. Cuma kalian coba cari kata-kata itu gitu ya. Siapa tahu ada bisa jawab, ini saya langsung kasih bonus lagi gitu, kado hadiahnya gitu ya.
Ini dari coklat, cinta, banyak gitu. Bukan tisu juga, Erik. Gitu. Bukan tisu ya, nggak mungkin. Apa urusan tisu dengan Februari gitu ya. Jadi siapa tahu ada yang bisa jawab. Ini saya akan tunggu waktu sekitar mungkin ya 1 menit gitu ya. Kalau nggak bisa jawab saya langsung kasih tahu gitu ya. Ini nggak ada di Instagram karena saya udah pastikan gitu ya. Saya nggak tahu kenapa nggak diupload gitu. Coba pasti ya tebak-tebak aja. Oke, kasih tahu aja katanya. Udah pada nyerah ya karena nggak ada juga di Instagram gitu. Ya, jadi judul minggu depan adalah Katakan Cinta guys ya. Untuk tanggal 14 Februari. Yuhu, tuh dia posternya baru ada di sini ya. Saya bahkan nggak punya. Oke, Katakan Cinta guys ya judulnya ya. Nah, jadi di Katakan Cinta itu kita, maksudnya ya itu persekutuan setahu saya lebih ke talk show kalau nggak salah ya. Jadi kurang lebih punya sistem yang agak berbeda gitu dari kebaktian biasanya pastinya ya. Oke. Nah teman-teman sebelumnya untuk mana ya saya lupa, saya lagi cari contekan. Oke nih dia. Jadi saya mau minta teman-teman untuk isi form yang judulnya ini nih. Ini HTTP-nya ya, lihat ya. Kalian nanti isi aja di setelah kebaktian ya pastinya. Kalian nanti isi katakan bahasa cintamu. Nanti kalian harus isi buat apa? Buat nanti kita minggu depan. Karena di sini kita akan semacam kuesioner gitu ya, yang bakal dijawab untuk minggu depan pastinya. Begitu. Dan habis ini ada promote sebentar dari Anius. Boleh Anius silakan. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Saya mau promote bentar doang sih, mau promosin katekisasi bentar. Jadi kelas katekisasi itu apa? Kelas katekisasi itu kelas buat menuju baptisan. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang udah kelas B atau kelas C atau misalnya udah cukup umur atau udah siap buat baptis, teman-teman boleh daftar ke saya. Nanti chat aja saya di 085921458823 atau nanti saya kirimin di WhatsApp grup, tenang aja. Itu aja sih, singkat aja sih. Thank you Rick. Oke teman-teman, habis itu saya juga mau kasih satu lagi, jangan lupa untuk yang merasa baru gitu ya, kalian boleh isi di form yang terdapat di bawah sini. Kalau nggak salah ada namanya Windy ya. Halo Windy, welcome untuk di kebaktian kita. Kita berharap di minggu depan kamu bisa ikut join lagi ya di Katakan Cinta tuh ya. Aneh ya, kayak gue kayak show gitu ya. Ya oke teman-teman, sebelumnya saya mau ngajak teman-teman buat yang kamera, kita mau foto dulu bersama-sama sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada minggu ini gitu. Yuk teman-teman boleh angkat foto, boleh buka fotonya, buka kamera. Nanti kita bakal difotoin sama Ko Edi ya pastinya. Ko Ed, sudah siap Ko Edi? Kasih jempol dulu Ko Edi. Oh Edi mantap, oke. Ya, jadi teman-teman boleh nyalain sebentar aja teman-teman, kita cuma foto ya, paling berapa sih 2 menit lah, 2 menit paling makan kuota ya, kira-kira 20 MB nggak banyak lah ya, itu download COC nya nggak cukup gitu, jadinya tenang ya tenang. Oke, boleh nyalain kamera 2 menit lah ya, nggak lama ini. Oke, itu udah ada, bahkan ada promote itu di belakang, ada Cimakli ada promote poster tuh belakangnya ya. Oke, ya. Oke, yang lain boleh, mungkin Ruben kita tunggu sebentar lagi ya, ini kasian ya yang ada di pakai kuota ya. Oh, kita langsung mulai aja. Ini ada berapa slide kok, Edi? Ada 1 slide atau 2 slide kok? Halo, kok Edi? Berapa kali foto kok Edi? Oh, 2 ya? Oke, 2 foto ya. Oke, 2 kali ya. Yuk, kita mulai aja karena kayaknya yang lain. Odi, yang kamera Odi. Ayo, Odi Jamal Malin. Nah, mantap Odi. Oke. Yaudah ya. Yang lain mungkin Cantika, Irving, Kevin Chris, Acenten, Yolanda. Habis itu MCT, Ruben, sama Jestre boleh nyang kamera sebentar. Ya, kasian nih, mereka udah pada pose tuh, Cinau, Kila, sama udah siap itu. Gila, emang Abang Ade semua lengkap ya, 1 kamera 3 gitu, hemat slot. Oke. Yuk, kita foto aja ya. Oke, Ko Edi, hitung Ko Edi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baru slide pertama teman-teman. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman berkebaktian hari ini. Welcome Windy. Jangan lupa untuk join minggu depan ya. Dan jangan lupa isi Windy ya terutama ya. Oke, see you semuanya di next kebaktian ya. Bye-bye. Happy Sunday. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Thank you. Selamat hari Minggu. God bless you. Minggu, God bless. Ya, thank you. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Kita nggak mau ngambil aja, Babe. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la
Bye guys. I love you. Alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi Puji Tuhan karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, nya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. bunga bermekaran, Alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi puji Tuhan karena kasih-Nya tak